Berita MotoGP hari ini, Sabtu tanggal 27 Maret tahun 2021. Satu berita utama hari ini. 5 pembalap yang punya peluang besar raih kemenangan pada balapan MotoGP Qatar 2021. Dua berita selanjutnya dari pembalap Petronas Yamaha, Valentino Rossi. MotoGP Qatar, Rossi temukan satu kelemahan di balik dominasi Ducati. Tiga terakhir dari pembalap Suzuki X-Star, Joan Mir. Joan Mir kesal saat sesi latihan bebas MotoGP Qatar 2021. Lima pembalap yang punya peluang besar raih kemenangan pada balapan MotoGP Qatar 2021. MotoGP 2021 resmi bergulir saat semua pembalap mengikuti sesi latihan bebas 1 atau FP1 dan FP2 seri perdana di sirkuit Losail, Qatar yang berlangsung sepanjang Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021, malam WIB sampai Sabtu dini hari WIB. Pembalap Petronas Yamaha SRT, Franco Morbidelli berstatus pembalap tercepat pada FP1 MotoGP Qatar. Kemudian di FP2, giliran pembalap Ducati, Jack Miller dan Pecco Bagnaia unjuk gigi. Keduanya sukses finish 1-2. Saking tipisnya, Jack Miller hanya unggul 0,035 detik dari Pecco Bagnaia. Ducati boleh menguasai FP2 MotoGP Qatar, tapi kecepatan pembalap Yamaha juga tidak boleh diremehkan. Terbukti pembalap tim pabrikan Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo menguntit di posisi ketiga. Ini sebuah bukti, pembalap Ducati dan Yamaha bakal bersaing sengit pada balapan MotoGP Qatar. Jangan lupakan juga Joan Mir sebagai juara dunia MotoGP musim lalu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret tahun 2021, sampai Minggu dini hari WIB, mereka sudah dinanti jadwal padat. Para pembalap MotoGP bakal mengikuti 3 sesi sekaligus. Dari latihan bebas 3 atau FP3, FP4 dan terakhir kualifikasi. Berikut 5 kandidat juara balapan MotoGP Qatar yang akan digelar pukul 0 waktu Indonesia Barat, Senin tanggal 29 Maret tahun 2021 nanti. 1. Franco Morbidelli Petronas Yamaha SRT. Franco Morbidelli menjadi yang tercepat di FP1 MotoGP Qatar. Pembalap terbaik pada seri-seri terakhir MotoGP 2020 dan puncaknya menyabet titel runner-up musim lalu. Punya kecepatan baik meski menggunakan motor Yamaha Izer M1 dengan dapur pacu mesin produksi 2019. Franco Morbidelli melanjutkan tren positif pada akhir musim lalu ke rangkaian seri perdana MotoGP Qatar 2021. Dia jadi tercepat pada FP1 dan tampak punya kecepatan super konsisten. Rangkaian fakta di atas sepertinya layak menahbiskan Franco Morbidelli sebagai salah satu unggulan untuk balapan MotoGP Qatar, Senin dini hari WIB nanti. 2. Jack Miller, Ducati. Pembalap pabrikan Ducati, Jack Miller tercepat selama tes pramusim MotoGP Qatar 2021. Kecepatannya di atas motor Ducati Desmosedici kembali diperlihatkannya saat mengikuti FP1 dan FP2 di sirkuit Losail, Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021. Fakta Losail merupakan trek yang memiliki banyak sektor lurus dan butuh power mesin mumpuni, bisa semakin menguntungkan Jack Miller bersama motor Ducati Desmosedici. Dan perlu diingat Ducati memang punya rapor bagus bersama Andrea Dovizioso di MotoGP Qatar. Ya, Jack Miller berpotensi melanjutkan kesuksesan Andrea Dovizioso. 3. Joan Mir, Suzuki. Pada sesi konferensi pers jelang rangkaian MotoGP Qatar hari Kamis lalu, semua sepakat menunjuk nama Joan Mir sebagai kandidat juara dunia musim 2021. Tidak berlebihan rasanya mengingat pembalap asal Spanyol ini merupakan juara dunia MotoGP 2020. Joan Mir sendiri memulai rangkaian MotoGP Qatar lewat catatan apik. Perlu diingat juga motor Suzuki GX-RR dikenal sangat kuat pada aspek race pace, memasukkan nama Joan Mir di daftar unggulan sangat beralasan. 4. Fabio Quartararo, Yamaha. Pemenang 2 seri pertama MotoGP 2020 dan sempat berada di puncak klasemen cukup lama. Tentu bukan tidak mungkin, Fabio Quartararo mengulang pencapaian musim lalu pada seri perdana musim 2021. Satu catatan yang perlu diingat, motor Yamaha juga punya rekam jejak baik di sirkuit Losail.
Terbukti pada FP1 dan FP2 semua pengendara Yamaha Isher M1 termasuk Fabio Quartararo punya kecepatan baik. Fabio Quartararo sendiri sudah menyadari sebagai pembalap pabrikan Yamaha di MotoGP 2021, dirinya harus bersaing untuk setidaknya naik podium pada serinya. 5. Alex Rins, Suzuki. Jika Joan Mir bisa kencang di MotoGP Qatar, maka Anda tidak boleh memandang sebelah matakan rekan setimnya di Suzuki Alex Rins. Alex Rins merupakan posisi ketiga MotoGP 2020. Jika tidak cedera pada seri perdana musim lalu, pembalap asal Spanyol ini digadang seharusnya bisa bersaing jadi juara dunia dengan Joan Mir. Alex Rins tentu ogah mengulang start buruk seperti musim lalu jika tidak inginkan jadi juara dunia kembali menjauh. Dia butuh hasil kompetitif pada MotoGP Qatar dan ia punya modal untuk melakukannya. MotoGP Qatar, Rossi temukan satu kelemahan di balik dominasi Ducati. Pebalap Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi, menemukan satu kelemahan di balik dominasi Ducati pada sesi latihan bebas free practice MotoGP Qatar 2021. Ducati mendominasi hasil dua sesi latihan bebas MotoGP Qatar di sirkuit internasional Losail, Doha pada Jumat tanggal 26 Maret tahun 2021, malam WIB. Kedua pebalap tim pabrikan Ducati, Jack Miller dan Francisco Bagnaia, menempati dua posisi teratas berdasarkan hasil gabungan latihan bebas pertama FP1 dan kedua FP2 pada MotoGP Qatar 2021. Jack Miller berada di peringkat pertama setelah mencatatkan waktu lap tercepat 1 menit 53,387 detik. Sementara, Francisco Bagnaia menempati peringkat kedua dengan selisih 0,035 detik dari rekan setimnya, Jack Miller. Mereka unggul atas satu-satunya pebalap Yamaha yang berhasil menembus tiga besar, Fabio Quartararo. Fabio Quartararo menduduki peringkat ketiga dengan catatan waktu lap 1 menit 53,575 detik. Dominasi Ducati pada dua sesi latihan bebas MotoGP Qatar kemudian menarik perhatian Valentino Rossi. Adapun Valentino Rossi berada di peringkat ke-9 berdasarkan hasil gabungan FP1 dan FP2. Menurut Rossi, Jack Miller dan Francisco Bagnaia telah menunjukkan penampilan gemilang selama sesi latihan bebas. Rossi menilai, Jack Miller dan Bagnaia berhasil memaksimalkan kecepatan yang dimiliki motor Ducati sehingga layak disebut sebagai tim terkuat sejauh ini. Hari ini saya mengikuti penampilan Miller dan Bagnaia, mereka cepat, motor mereka berakselerasi dengan baik. Saat ini, mereka adalah tim terkuat, kata Rossi, dikutip dari Motosan. Kendati demikian, Rossi menemukan satu kelemahan di balik dominasi Ducati. Berdasarkan pengamatan Rossi, Ducati memiliki kelemahan saat melintas di tikungan. Sebab Rossi menilai dirinya lebih cepat daripada pebalap Ducati saat menikung di sirkuit internasional Losail, venue MotoGP Qatar. Mudah untuk mengatakan bahwa mereka adalah favorit, tetapi saya menyadari bahwa saya lebih cepat daripada mereka di tikungan, ujar Rossi. Lebih lanjut, Rossi mengatakan bahwa masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi meski Ducati berhasil mendominasi dua sesi latihan bebas pada MotoGP Qatar 2021. Bagi semua pebalap, sangat sulit melawan mereka, tetapi faktanya tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di paruh kedua balapan. Kami tidak tahu, dan Ducati tidak tahu, kata Rossi. Itulah mengapa kami harus bekerja untuk memahaminya, tetapi kami hanya akan mendapatkan jawaban pada akhir minggu malam setelah balapan utama, tutur pebalap veteran berjuluk The Doctor tersebut. Joan Mir kesal saat sesi latihan bebas MotoGP Qatar 2021. Juara dunia MotoGP Joan Mir sangat kesal dengan hasil hari pertama sesi latihan bebas MotoGP Qatar 2021, sehingga gagal untuk langsung lolos ke kualifikasi 2Q2. Pembalap Suzuki tersebut mengakui dalam tes pramusim sebelumnya performanya sudah cukup baik. Ia menilai 70% timnya telah siap untuk menyambut MotoGP 2021 yang akan dimulai di Qatar, Senin tanggal 29 Maret tahun 2021, dini hari WIB. Mir mulai sesi latihan bebas FP kemarin dengan posisi tercepat kelima, tetapi kemudian melorot ke posisi ke-11 di FP2.
Dia kehilangan 10 besar hanya dengan selisih 0,013 detik. Dengan kondisi FP3 yang tidak memungkinkan untuk perbaikan waktu putaran pada urutan gabungan, Mir menghadapi Q1 di sesi kualifikasi pertamanya sebagai juara bertahan MotoGP. Sebenarnya saya sangat kesal hari ini, sekarang, menjadi juara di trek tidak ada artinya, Mir menggerutu dikutip dari motorsport.com. Mir mengaku dirinya mencoba untuk tenang karena ini baru hari pertama latihan bebas. Meskipun, Joan Mir mengakui sulit untuk lebih cepat di FP3 karena cuaca Qatar sangat panas. Saya tenang karena ini baru hari pertama, sulit untuk lebih cepat di FP3 karena cuaca sangat panas. Jika kami harus melalui Q1, kami akan melalui itu. Yang meyakinkan adalah dalam hal kecepatan, saya termasuk yang terbaik. Ada beberapa hal kecil yang perlu diperbaiki, tetapi saya pikir kami memiliki kecepatan. Ini bisa diperbaiki. Sementara, rekan setimnya Alex Rins berada di urutan kelima pada akhir FP2. Hasil ini mengisyaratkan telah terjadi peningkatan yang dilakukan Suzuki di kualifikasi. Ini menjadi kelemahan utama Suzuki pada tahun 2020 ketika Joan Mir menjadi juara dunia pertama sejak Wayne Rainey pada tahun 1992 yang tidak pernah mencatatkan posisi terdepan. Mir juga tidak merasa Suzuki harus mampu memperebutkan pole pada hari Sabtu, tetapi ia menegaskan timnya harus berada di 2 baris depan. Alex memiliki FP2 yang bagus, tidak perlu ada orang yang menunjukkan kepada saya bagaimana performa Suzuki, kata Joan Mir. Joan Mir menyebut Suzuki memiliki peningkatan dalam performa motor, meski tidak boleh cepat puas. Kami memiliki banyak ruang untuk peningkatan dengan motor ini dan memang penting bahwa kami berdua memberikan 100% dan dia memiliki FP2 yang bagus, kata Joan Mir. Joan Mir berjanji untuk terus bekerja keras memperbaiki kelemahannya. Kami harus terus bekerja dan memperbaiki titik lemah kami. Saya tidak mengatakan untuk memperebutkan posisi terdepan yang cukup sulit bagi kami, tetapi saya kejar untuk berada di baris kedua atau berada di sekitar sana, ucap Joan Mir.